Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang pemasaran atau marketing. Di marketing adalah elemen kunci bagi setiap perusahaan untuk bisa eksis, untuk bisa selalu mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Nah, untuk pagi ini kita akan secara spesifik membahas tentang bauran pemasaran atau yang lebih dikenal sebagai marketing mix. Ya, mungkin adik-adik sekalian sudah pernah mendengar istilah ini. Marketing mix atau bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Nah, merupakan alat yang sesuai untuk sebuah bisnis guna mendapatkan reaksi dari target pasar dalam kaitannya dengan tujuan pemasaran. Menurut Kotler, bauran pemasaran adalah sejumlah alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target pasar yang dituju. Itu menurut Kotler. Jadi bauran pemasaran adalah kumpulan dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan yang digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran adalah unsur atau elemen internal penting yang membentuk program pemasaran sebuah organisasi. Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep universal yang telah dikembangkan dalam strategi pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran ini itu banyak orang lebih mengenal sebagai strategi 4P. Apa itu strategi 4P? Strategi 4P, P itu merupakan huruf pertama dari beberapa 4 kata berikut. P yang pertama adalah price, harga. P yang kedua adalah produk. P yang ketiga promotion dan P4 adalah place. Price, produk, promotion, place. Inilah yang merupakan atau yang disebut sebagai marketing mix. Namun seiring perkembangannya, yang tadinya 4P, strategi 4P ini, itu juga berkembang menjadi strategi 7P. Nanti akan kita jelaskan apa perbedaan 4P sama 7P. 4P, price, product, promotion, place. 7P juga merupakan 4P plus 3P lainnya. 4P yang pertama price, produk, promotion, place, dan ditambah dengan 3P yaitu people, process, dan physical environment atau evidence. Nah, itu elemen-elemen dari marketing mix. Kenapa ini disebut sebagai marketing mix? Ya, disebut sebagai marketing mix karena yang pertama adalah ini terkait dengan tujuan pemasaran. Yang kedua terkait dengan jenis produk. Yang ketiga terkait dengan target pasar. Yang keempat terkait dengan struktur pasar. Yang keempat terkait dengan perilaku pesaing. Yang kelima terkait dengan isu global, misalnya budaya, agama. 6 terkait dengan posisi pasar. Dan ketujuh terkait dengan portofolio produk. Yang pertama kita bahas tentang strategi produk. Strategi produk ini berhubungan dengan
Bagaimana kita mendesain produk kita supaya produk kita berbeda atau memiliki ciri khas atau memiliki nilai yang berbeda daripada produk-produk pesaing kita. Mungkin kita bisa menambahkan unsur di dalamnya berupa desain, teknologi, unsur kemanfaatan, unsur kenyamanan, unsur nilai, unsur kualitas, unsur kemasan, unsur merek, unsur aksesoris atau ditambah dengan garansi misalnya. Nah, itu semua terkait dengan produk yang kita buat. Unsur desain, kita bisa mendesain produk kita sedemikian rupa sehingga produk kita bisa dicintai, bisa disenangi, bisa disukai oleh calon konsumen kita. Kita bisa menanamkan unsur teknologi ya di dalam produk yang kita buat. Banyak sekali teknologi terapan yang bisa kita tanamkan ke dalam produk kita. Kita bisa menanamkan unsur kemanfaatan. Bagaimana produk ini bermanfaat bagi para konsumen kita. Kita juga bisa memanfaatkan unsur kenyamanan. Unsur kenyamanan di mana konsumen kita bisa merasa nyaman, bisa merasa bahwa ketika menggunakan produk kita itu akan lebih terasa nyaman. Kita juga bisa menanamkan unsur nilai. Nilai produk kita seperti apa? Apakah premium, standar, spesial, dan sebagainya. Kita juga bisa membuat kemasan yang cantik, yang canggih, yang bagus, yang estetik, sehingga produk kita menjadi bagus. Kita juga bisa menanamkan unsur merek atau branding. Dan kita juga bisa menambahkan aksesoris atau pernak-pernik supaya produk kita lebih menarik. Dan yang sering kali kita jumpai bahwa di dalam setiap produk itu pasti ada yang namanya garansi. Nah, itulah yang disebut sebagai strategi produk. P yang kedua adalah price atau harga. Nah, strategi ini mengadaptasi bagaimana supaya harga atau nilai atau harga dari produk kita bisa diterima di pasaran. Beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan diantaranya misalnya scamming atau peluncuran atau harga luncuran. Nah, ini biasanya dilakukan oleh banyak perusahaan. Jadi paket A, paket B, paket C dan sebagainya. Atau harga promo dan sebagainya. Itu merupakan harga scamming atau harga peluncuran. Hari ini harga sekian, besok naik. Nah, itu juga bagian dari scamming ya. Harga juga berhubungan dengan penetrasi ya. Penetrasi artinya bagaimana kita mengkomunikasikan kepada konsumen terkait dengan harga yang kita tawarkan. Harga juga berhubungan dengan persoalan psikologi. Menyangkut dengan persoalan psikologi ini, ya tentunya tergantung bagaimana kita atau kepada siapa kita menjual. Harga tidak mesti harus dalam dunia marketing sebenarnya tidak ada dikenal namanya mahal atau murah. Yang dikenal adalah kita saja yang menjual ke orang yang salah. Jadi kuncinya adalah temukan pasar atau konsumen yang cocok untuk produk kita, maka soal harga tidak jadi masalah. Harga tinggi itu juga bagus ya. Untuk memancing psikologi dari konsumen kita.
Banyak dari kita misalnya memakai baju yang mahal-mahal, yang harganya tinggi, ya, itu akan dengan sangat bangga sekali bahwa dirinya menggunakan baju yang harganya mahal. Baju saya mahal. Gitu. Ini beda dengan yang lain. Dengan bangganya dia mengatakan bahwa bajunya harganya mahal. Ini terkait dengan psikologika. Menetapkan harga yang rendah atau murah itu juga bagian dari strategi. Psikologi juga. Serba 30.000 misalnya. Wah, murah sekali. Nah, maka secara psikologi orang akan berbondong-bondong untuk bisa membeli. Kemudian harga ada yang berhubungan dengan biaya tambahan. Kita bisa melihat banyak variasi-variasi harga ya di pasaran. Di harga itu dengan sedikit tambah biaya maka akan dapat fasilitas tambah ini. Ya. Banyak promo-promo yang menggunakan strategi biaya tambahan ini. Cukup tambah 5.000 maka Anda bisa mendapatkan paket lengkap misalnya. Cukup dengan dan sebagainya. Itu adalah strategi-strategi harga yang diterapkan oleh para produsen supaya menarik pelanggan. Ada juga yang menetapkan harga kehilangan arah. Apa maksudnya ini? Ini juga terkait dengan bagaimana produsen menawarkan harganya. Nah, 5 skema ini bisa diterapkan di dalam kita menjual produk kita. Yang terpenting dalam menetapkan strategi harga ini adalah pahami pasarnya, ya. Pahami pasarnya. Terus lihat seberapa elastisitas pasar itu. Kemudian lihat juga para kompetitornya. Sehingga kita tidak salah strategi dalam menetapkan harga yang akan kita luncurkan. Yang ketiga disebut sebagai strategi promosi atau promotion strategi, ya. Yang pertama price, yang pertama produk, yang kedua price, dan yang ketiga ini promotion. Yang ketiga ini promotion. Promosi ini biasa diterapkan untuk berbagai produk-produk. Tanpa promosi, pemasaran tidak akan jalan. Itu jargon bagi para pemasar. Semakin banyak promosi, maka semakin bagus. Namun juga harus dipertimbangkan bagaimana kondisi keuangan kita, sehingga promosi tidak memberatkan biaya produksi. Promosi banyak dilakukan melalui banyak channel. Ya. Promosi juga banyak dilakukan melalui banyak metode. Mungkin Anda bisa melakukan promosi dengan misalnya penawaran khusus. Khusus harga hari ini misalnya. Harga besok sudah berubah. Khusus untuk Anda. Khusus untuk mahasiswa. Khusus untuk siapa lagi. Ini merupakan strategi special offers atau penawaran khusus ya. Yang biasanya konsumen karena ini merupakan sesuatu yang khusus, ya, merasa dikhususkan dan merasa diistimewakan. Dengan begitu konsumen diharapkan bisa membeli produk-produk yang kita luncurkan. Promosi juga terkait dengan iklan ya. Untuk iklan kita bisa memasang banyak iklan di mana-mana. Banyak metode iklan yang bisa kita pasangkan. Iklan bisa media elektronik, bisa media cetak, bisa juga melalui yang lainnya, internet misalnya.
Sekarang pasang iklan itu sangat mudah dan murah. Kalau saya sarankan, pakailah internet untuk mengiklankan produk kita. Apapun itu iklankan di internet sehingga bisa viral, bisa blow up, dan produk kita akan laris manis di pasaran. Semakin dikenal produk kita, ya, semakin diiklankan maka semakin dikenal produk kita. Promosi juga terkait dengan uji coba atau user and trial, ya. Kita bisa memberikan kepada calon pelanggan untuk mencicipi produk kita, untuk menguji coba produk kita. Apakah produk kita cocok bagi mereka atau tidak? Bagaimana rasanya bagi mereka terkait dengan produk kita? Ada teman saya di Lok Semawe yang jualan jus juga menggunakan hal yang sama. 1 bulan pertama, ya, karena ini jusnya jus khusus, jus pinang, ya. 1 bulan pertama beliau selalu membuatkan jus 1 gelas untuk setiap tamunya. Tidak perlu bayar gitu, untuk dicicipi. Uji coba, diminta tes untuk diminum, dan kemudian ketika besoknya datang lagi, maka yang bersangkutan bertanya, bagaimana rasa jusnya, bagaimana efeknya di badan, dan sebagainya. Dan ternyata berhasil. Ketika konsumen merasakan manfaat dari jus pinang yang dibuatnya, secara otomatis banyak mulai pelanggan-pelanggan yang datang untuk membeli. Promosi bisa juga dilakukan melalui direct mailing atau surat langsung. Bisa menggunakan leaflet atau poster. Bisa juga menggunakan hadiah, ya, promo dengan hadiah. Bisa juga menggunakan sistem persaingan atau patungan. Itu semua bisa dilakukan dalam strategi promosi. Harus diingat bahwa strategi untuk membuat konsumen sadar akan keberadaan produk atau jasa kita. Jadi promosi itu tidak sekedar promosi, namun promosi adalah sebuah strategi untuk membuat konsumen atau orang lain atau calon pembeli kita sadar akan keberadaan produk atau jasa yang kita tawarkan. Itu yang disebut sebagai promosi. Yang keempat, place. Place ini berhubungan dengan bagaimana kita mendisplay barang kita. Lewat mana kita menjual barang atau jasa yang kita produksi. Kita mau menjual dengan cara eceran atau mau menjual dengan cara grosir atau besar-besaran. Itu bisa berbeda tentunya strateginya. Kita mau menjual langsung, ya, secara penjualan langsung atau melalui agen atau melalui pihak ketiga. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi place ini berhubungan dengan retail, eceran. Place ini berhubungan dengan wholesale atau penjualan besar-besaran. Place ini berhubungan dengan mail order, pesanan lewat surat. Place ini berhubungan dengan internet. Place ini berhubungan dengan direct sales. Place ini berhubungan dengan orang ke orang. Dan bisa juga place ini berhubungan dengan multi channel atau multi saluran. Nah, place ini merupakan sarana di mana produk dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, atau di mana produk dan jasa tersebut dapat diakses oleh konsumen. Semakin banyak tempat yang mudah untuk mendapatkan atau membeli produk atau jasa, semakin baik bagi bisnis tentunya. Nah, itu pengertian dari place, ya. Nah, itu yang disebut sebagai strategi 4P.